Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan nama saya Fitriana dengan NIM 220501500040 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai materi pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Pertama-tama kita perlu mengenal pengertian dari pembinaan bahasa. Pembinaan bahasa adalah suatu upaya berupa tindakan atau kegiatan yang dilakukan agar terwujudnya masyarakat yang sadar akan pentingnya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, apa pengertian dari pengembangan bahasa? Pengembangan bahasa adalah upaya yang dilakukan untuk mengembangkan mutu dan kualitas bahasa agar dapat digunakan di berbagai keperluan dalam kehidupan masyarakat modern seperti saat ini. Lalu, apa tujuan pembinaan bahasa Indonesia? Tujuan pembinaan bahasa Indonesia yang pertama adalah menumbuhkan sikap positif. Maksudnya adalah dari pembinaan bahasa Indonesia agar kita mampu menumbuhkan sikap positif karena sikap adalah kesiapan bereaksi. Kedua, meningkatkan kegairahan bahasa Indonesia. Maksudnya adalah dari pembinaan ini dapat meningkatkan gairah berbahasa Indonesia serta mampu membuat kita lebih giat dan bersemangat dalam mempelajari bahasa Indonesia yang cermat, tetap, dan efisien dalam komunikasi. Selanjutnya, meningkatkan mutu bahasa Indonesia. Maksudnya adalah setelah pembinaan diharapkan terwujudnya penggunaan bahasa Indonesia yang tidak hanya asal-asalan namun memiliki kualitas yang sesuai dengan apa yang telah dipelajari. Lalu, apa tujuan pengembangan bahasa Indonesia? Tujuan dari pengembangan bahasa Indonesia adalah pertama, menyediakan kosakata ilmu pengetahuan. Kedua, menambah kelengkapan kata-kata yang diperlukan di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Dan ketiga, menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah dan modern. Lalu faktor-faktor apa yang mempengaruhi pembinaan bahasa Indonesia? Ada 3 faktor. Yang pertama, faktor tujuan dan siswa. Yang kedua, faktor lingkungan meliputi lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan yang ketiga, faktor saran kurikulum meliputi guru, metode, alat pengajaran, dan evaluasi. Adapun proses pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia. Yang pertama, proses perencanaan. Proses perencanaan meliputi perencanaan bahasa, artinya adanya pihak baik dari pemerintahan maupun dari luar pemerintahan yang berperan aktif dalam mengembangkan bahasa dan penggunaannya. Sasaran perencanaan artinya adanya sasaran perencanaan awal yang diharapkan menjadi patokan untuk proses pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia. Garis haluan dalam pelaksanaan artinya kebijakan yang ditentukan di taraf pelaksanaan mengenai perencanaan bahasa yang sepatutnya didasari pengenalan tata nilai yang direncanakan pengembangan dan pembinaannya, serta ganjaran yang diterima jika orang mau menerima hasil kodifikasi dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-harinya. Rancangan alternatif dan strategis artinya menyusun rancangan strategi yang nantinya 90% akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu kegiatan. Maka disusunlah strategi yang benar-benar matang. Setelah berbagai rancangan dan strategi itu siap,
Disusun barulah diambil keputusan untuk memilih salah satu alternatif yang ada. Pengambilan keputusan pengambilan keputusan akan ditinjau dari segi kewenangan dan dari sudut persyaratan putusan yang menyangkut penetapan norma kebebasan. Maksudnya norma kebahasaan. Menurut Hogan dan Fiammoiliono menyarankan 3 kriteria dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, koefisienan, artinya daya guna. Kedua, keadukuatan dan keberterimaan. Proses pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia yang kedua adalah pelaksanaan. Pelaksanaan dibagi atas 3 pelaksanaan. Pelaksanaan pertama, pengembangan sandi bahasa, menyangkut kegiatan kodifikasi norma yang berlaku untuk tata ejaan, tata bahasa, kosakata, dan norma berbagai ragam fungsional bahasa yang dipamerkan sehingga sandi bahasa itu dapat memenuhi syarat kepadanan yang dituntut oleh berbagai jenis wacana. Bentuk kodifikasi itu berupa pernyataan eksplisit tentang norma. Proses kodifikasi di bidang pengembangan sandi bahasa dan pemekaran ragam fungsional itu berupa pedoman ejaan, buku tata bahasa, pedoman pembentukan istilah, berbagai jenis kamus seperti kamus umum, kamus baku, kamus sinonim dan antonim, kamus geografi, kamus istilah, pedoman surat menyurat, dan berbagai buku pedoman ragam wacana yang berhubungan dengan dunia ilmu, jurnalistik, kesusastraan, dan sebagainya. Yang kedua, pembinaan bahasa Indonesia. Kegiatannya ialah menyebarkan hasil kodifikasi itu di kalangan halayak sasaran, berbagai usaha penyuluhan dan pembimbingan dalam pemakaian bahasa yang baik dan benar. Pelaksanaan yang ketiga adalah masalah pemasaran. Soal yang sangat penting pada tahap implementasi ini adalah pemasaran hasil kodifikasi dan elaborasi itu. Alice Jabana Fiammoiliono menekankan betapa pentingnya sistem persekolahan bagi penyebaran bahasa baku dan tentu juga penyebaran bahasa kebangsaan di dalam masyarakat yang aneka bahasa sifatnya. Proses pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia yang terakhir ialah penilaian. Penilaian artinya evaluasi yang bertalian dengan pemonitoran dan penimbangan usaha perencanaan dan hasil pelaksanaan, termasuk juga pengumpulan data balikan atau feedback mengenai perubahan bahasa yang terjadi atau tidak terjadi, dan selanjutnya menjadi bahan masukan baru untuk perencanaan dan pelaksanaan yang berikutnya. Baiklah, itulah tadi materi singkat mengenai pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia pada video kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.